Oke, baik. Selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa di Keperawatan Unpi. Nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentang salah satu materi perkuliahan, yaitu tentang respon reaksi radang. Nah, secara keseluruhan ini saya harus jelaskan bahwa mata kuliah kita itu adalah satu bagian dari keperawatan kedua yang diberikan kepada mahasiswa keperawatan di Unpi ini. Nah, saat ini kita akan mulai belajar dan akan dikuliahkan tentang respon radang yang mencakup bagaimana tanda-tandanya, gambaran klinisnya, serta sel-sel darah apa saja sih yang berperan dalam respon radang itu. Nah, diharapkan dalam mata kuliah ini akan memberikan manfaat dan akan berguna ke depannya sebagai bekal untuk adik-adik mahasiswa untuk praktek ketika nanti di lapangan. Nah, di sini saya bertugas sebagai dosen pengampu yang bertanggung jawab untuk memberikan mata kuliah respon radang ini. Karena berhubungan dengan masa pandemi, sehingga mata kuliah ini akan dipadatkan waktunya menjadi 3 minggu. Jadi respon radang ini kita akan mempelajari dalam waktu 3 minggu saja yang harusnya terdiri dari 6 minggu. Nah, saat ini yang akan saya ajarkan adalah tentang respon radang. Diharapkan nantinya mahasiswa akan tahu definisinya apa, prinsip-prinsip respon radang itu apa, dan kaitannya dalam praktek lapangan nanti. Nah, sekarang karena masih dalam masa pandemi, jadi sistem pembelajarannya itu adalah lewat Zoom. Nah, saya harapkan nanti kita akan berinteraksi ya. Mahasiswanya aktif, mahasiswanya bisa bertanya, apabila ada yang belum jelas, atau apabila ada yang mau ditambahkan juga boleh. Nah, diharapkan juga selama proses perkuliahan ini, mahasiswa dapat mengaktifkan kamera selama perkuliahan. Jadi untuk rencana pembelajaran semester kita selama 3 minggu ini tentang respon radang. Nah, di sini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius berdasarkan strukturnya, siklus hidupnya, dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel penjamu. Nah, di sini terdapat poin-poin yang diharapkan adik-adik akan mengerti setelah proses pembelajaran ini, yaitu agen-agen infeksius seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi transmisi agen-agen infeksius, perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius, kondisi yang melemahkan pertahanan penjamu melawan mikroorganisme, infeksi oportunistik, pengontrolan pertumbuhan mikroorganisme, dan yang terakhir, bagaimana cara menurunkan jumlah mikroorganisme kontaminan dan mencegah transmisi. Untuk sistem ujiannya nanti, untuk sistem penilaiannya akan dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tugas-tugas yang nanti akan diberikan. Nanti saya akan memberikan tugas juga di akhir dari perkuliahan ini. Kemudian akan diambil juga dari ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Nah, ketiga tugas ini nanti nilainya akan digabungkan untuk memperoleh nilai akhir dari adik-adik mahasiswa. Nah, untuk sistem ujian yang akan kita gunakan nanti di ujian akhir maupun ujian tengah semester nanti akan dengan metode CBT ya. Oke. Dan ini merupakan presentasi dari penilaian pembelajarannya. Di sini diharapkan adik-adik mahasiswa dapat mengikuti setiap perkuliahan yang akan diberikan karena memiliki persentase yang besar juga dalam penilaian. Untuk kehadiran, minimal kehadiran 75% selama perkuliahan ya, dan bobotnya itu yang akan diambil sebanyak 25%. Untuk tugas atau kuis juga bobotnya sebanyak 20%. Untuk ujian tengah semester 25% dan untuk UAS 30%. Apabila dijumlahkan menjadi 100%. Nah, kemudian nilai yang adik-adik dapatkan ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Untuk nilai 81 sampai 100 itu akan mendapat nilai A, 61 sampai 80 akan mendapat nilai B, 41 sampai 60 nilai C, 21 sampai 40 nilai D, dan 0 sampai 20 nilai E. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa dapat belajar dengan baik supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Oke.
sekarang kita akan masuk di materi perkuliahan kita tentang respon radang. Nah, karena tadi seperti yang saya bilang, berhubungan dengan adanya pandemi di awal semester genap ini, jadi UNPI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara daring dengan metode Zoom ini. Nah, untuk sasaran pembelajarannya, nantinya adik-adik diharapkan untuk bisa mengetahui definisi dari radang, kemudian tanda-tanda yang terjadi apabila terjadi radang. Nah, kita akan mulai. Jadi yang pertama, radang. Apa sih radang itu? Radang ini merupakan reaksi lokal, merupakan suatu penyakit, namun merupakan manifestasi dari ini. Nah, kemudian kita akan belajar tentang penyebab dari jejas. Penyebab jejas ini banyak. Di antaranya ada mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini terdiri dari virus, bakteri, parasit, dan jamur. Kemudian ada juga dari zat kimia. Zat kimia seperti yang sudah kita ketahui bersama, bisa terdiri dari asam, bisa terdiri dari basa, maupun toksin dari bakteri. Kemudian ada juga yang diakibatkan karena pengaruh fisik. Ini diantaranya seperti trauma, radiasi, panas, dingin, maupun trauma listrik. Dan yang terakhir, bisa juga disebabkan karena reaksi imunologi, seperti hipersensitivitas, kompleks imun, dan reaksi dari autoimun. Nah, kita akan lanjut. Setiap organ ini dapat mengalami radang. Nah, reaksi radang itu tergantung pada kesehatan seseorang. Tergantung juga pada nutrisi yang diperoleh oleh seseorang, imunitas, dan derajat beratnya jejas. Nah, nama organ yang mengalami peradangan ini akan diakhiri dengan akhiran itis. Misalnya, kalau pada appendix atau yang kita kenal usus buntu ya, apabila appendix ini mengalami suatu peradangan, maka namanya akan berubah menjadi appendicitis. Atau yang lain, seperti apabila kita memiliki radang di organ yang bernama faring, maka namanya akan berubah menjadi faringitis. Dan juga selanjutnya, apabila sudah diakhiri dengan akhiran itis, maka itu menandakan ada peradangan pada organ tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari radang. Nanti yang adik-adik temui di klinisnya akan seperti ini. Bengkak, merah, nanti juga akan nyeri seperti ini. Di sini ada merah, ada bengkak. Ini juga merupakan salah satu contoh dari respon radang. Di sini merah, kemudian bengkak, yang adik-adik bisa lihat. Apabila nanti adik-adik sudah bekerja di rumah sakit, maka akan sering sekali mendapatkan kasus yang seperti ini. Ini juga ya, dibandingkan dengan yang normalnya, di yang sebelah kanan, yang di gambar sebelah kiri adalah yang terjadi apabila terjadi suatu respon peradangan. Nah, kemudian kita akan masuk ke tanda-tanda utama radang. Apa aja sih yang bisa menandakan bahwa sedang ada respon radang? Nah, ini ada 5 pilar. 5 pilar, yang pertama itu ada rubor. Rubor itu merah ya. Kemudian kalor atau jadi hangat, tumor atau bengkak, dolor itu nyeri, dan kehilangan fungsi atau fungsiolesa. Ini apabila diibaratkan menjadi sebuah gambar, ini merupakan pilar-pilar yang menunjang terjadinya respon radang. Ada kalor, ada dolor, ada rubor, ada tumor, dan ada fungsiolesa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Kenapa sih itu 5 pilar itu bisa terjadi? Nah, jadi untuk rubor dan kalor ini, dia itu terjadi akibat vasodilatasi dari pembuluh kapiler. Ini sehingga
karena darahnya sudah terakumulasi atau sudah terkumpul, maka akan menyebabkan warna merah dan akan terasa hangat. Nah, hal ini itu merupakan bukti partisipasi dari pembuluh darah untuk mendatangkan sel-sel protein dan sel-sel darah yang berperan dalam respon inflamasi ke jaringan yang membutuhkan kehadirannya. Kemudian untuk tumor atau bengkak, ini terjadi karena banyaknya cairan plasma yang keluar dari pembuluh darah. Nah, cairan plasma yang keluar dari pembuluh darah ini mereka membawa sel-sel inflamasi, mediator inflamasi, dan kebutuhan yang lain untuk masuk ke dalam jaringan radang. Sehingga terjadi suatu peninggian jumlah cairan interstisial atau yang kita kenal sebagai edema. Nah, tumor itu sebenarnya adalah edema atau cairan yang bertumpuk untuk masuk ke dalam daerah inflamasi itu, sehingga terjadi bengkak. Nah, kemudian untuk dolor, dolor ini terjadi akibat adanya rangsangan pada ujung-ujung saraf oleh mediator inflamasi. Jadi karena sudah mengenai ujung-ujung saraf dari jaringan, maka akan menimbulkan rangsangan nyeri. Nah, zat-zat yang mediator-mediator yang berperan dalam menimbulkan rasa nyeri ini salah satunya adalah bradikinin, seperti yang sudah ditulis di slide ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kehilangan fungsi. Apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka kita akan bisa jadi kehilangan fungsi dari jaringan yang mengalami radang tersebut. Kemudian, di sini kita akan mempelajari dasar reaksi radang. Secara garis besarnya, dasar dari reaksi radang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu reaksi dari vaskulernya, dan yang kedua itu reaksi dari seluler. Nah, untuk reaksi vaskuler ini, sedangkan untuk yang reaksi seluler, itu perubahan yang terjadi pada sel yang terlihat pada saat terjadinya respon radang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perubahan vaskuler pada radang akut. Jadi, mula-mula itu akan terjadi vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang kecil atau arteriol. Nah, proses vasokonstriksi ini dia akan berlangsung selama beberapa detik saja, sampai beberapa menit, tergantung pada kerasnya jejas yang didapatkan. Nah, kemudian setelah itu akan terjadi vasodilatasi yang dimulai pada pembuluh darah arteriol. Akibat dilatasi, maka cairan darah, aliran darah itu akan bertambah, sehingga pembuluh darah akan penuh berisi dengan darah dan tekanan hidrostatiknya akan meningkat. Yang selanjutnya dapat menyebabkan keluarnya cairan plasma dari pembuluh darah tersebut. Nah, kemudian aliran darah akan menjadi lambat karena permeabilitas kapiler juga bertambah, maka cairan darah dan protein akan keluar dari pembuluh darah dan mengakibatkan darah ini menjadi kental. Pembuluh darah yang melebar itu tampak penuh dengan sel darah atau yang kita kenal sebagai hiperemia. Nah, kemudian untuk reaksi seluler pada radang akut, ini salah satu tanda terpenting pada radang akut ini adalah terjadinya emigrasi sel radang yang berasal dari darah. Nah, pada fase awal, yaitu dalam 24 jam pertama, sel yang paling banyak bereaksi adalah sel neutrofil, atau yang kita kenal juga sebagai leukosit PMN, polymorphonucleus. Nah, setelah fase awal yang bisa berlangsung sampai 48 jam ini, mulailah sel makrofag dan sel yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh seperti limfosit dan sel plasma ini bereaksi. Nah, kemudian leukosit polymorphonucleus ini berfungsi sebagai yang rusak atau jaringan nekrotik. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang pengaruh radang. Pengaruh radang itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Untuk yang sekarang kita bahas yang menguntungkan. Untuk yang menguntungkan, jadi karena respon radang ini, dia akan terjadi pengenceran toksin yang dihasilkan oleh bakteri sehingga dapat dialirkan ke saluran limfatik. Kemudian masuknya zat anti akibat permeabilitas vaskuler yang meningkat sehingga terjadi lisis kuman. Kemudian yang selanjutnya ada transportasi obat, misalnya antibiotik ke tempat bakteri. Terjadi pembentukan fibrin dan fibrinogen yang menahan gerakan kuman, adanya transportasi nutrien dan oksigen,
Dan kemudian yang terakhir terjadi stimulasi respon imun melalui aliran eksudat radang ke kelenjar limfe sehingga reaksi imun ini bisa dimulai. Sedangkan efek yang merugikan, dia akan terjadi pencairan jaringan normal. Kemudian ada pembengkakan. Nah, pembengkakan ini dia bisa jadi memberikan efek yang justru berbahaya bagi tubuh. Tergantung di mana, di organ mana dia akan membengkak. Contohnya kalau misalnya pada radang akut epiglotis pada anak-anak ya, ini dapat mengakibatkan kematian karena epiglotisnya ini akan membengkak sehingga dia akan menyumbat saluran nafas sehingga anak akan tidak bisa bernafas, kehabisan oksigen dan akhirnya bisa menyebabkan kematian. Kemudian untuk contoh lain bisa juga terjadi abses otak. Nah, apabila ini terjadi, maka akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial. Ini juga dapat mengakibatkan iskemia otak apabila terjadi peningkatan tekanan intrakranial dan ujung-ujungnya juga bisa menimbulkan kematian. Nah, kemudian di sini beberapa sel yang terlibat dalam radang, contohnya seperti neutrofil, basofil, eosinofil, makrofag, limfosit, dan juga sel mast. Nah, ini merupakan perbandingan pembuluh darah antara pembuluh darah yang normal dengan pembuluh darah apabila sedang terjadi respon radang ya. Di sini kita bisa melihat apabila dia dalam keadaan normal, dia jaraknya tidak terlalu lebar atau tidak bervasodilatasi. Kemudian untuk sel-sel darah putih juga di sini terlihat jarang-jarang. Sementara apabila terjadi inflamasi atau terjadi respon radang, maka pembuluh darah di sini diameternya akan bertambah atau yang kita kenal sebagai vasodilatasi yang tadi sudah kita bahas bersama. Dan kemudian seperti yang adik-adik bisa lihat di sini banyak sekali leukosit-leukosit PMN yang datang untuk mengerumuni atau menuju ke daerah yang radang tersebut. Di sini PMN, ini juga PMN, 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 banyak sekali PMN yang datang ya. Oke, mungkin hanya sekian materi yang bisa saya bawakan. Apakah dari adik-adik ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk 3 orang penanya. Mau bertanya dokter, misalnya dalam respon radang itu bagaimana pembekuan darah itu bisa terjadi dan untuk apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Wilda untuk pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Tadi memang sudah dibahas mengenai pembekuan darah yang bisa terjadi dalam respon radang. Jadi, pembekuan darah ini dia terjadi karena banyaknya protein dan diikuti dengan cairan yang meninggalkan kapiler. Maka, fisiologisnya, apabila hal itu terjadi, akan terjadi peninggian konsentrasi sel-sel di dalam darah, seperti eritrosit, leukosit, trombosit, dan salah satunya adalah konsentrasi faktor dari pembekuan dalam darah kapiler. Nah, apabila itu terjadi, maka akibatnya aliran darah ini akan menjadi lambat. Dan apabila aliran darah menjadi lambat, maka ini menjadi salah satu faktor predisposisi untuk gampang sekali terjadi pembekuan darah. Nah, pembekuan darah di daerah inflamasi ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran patogen dari daerah yang sudah terserang ke daerah yang masih sehat. Jadi dia bisa menghambat patogen-patogen ini untuk berpindah tempat. Sehingga yang patogen-patogen dari daerah yang sudah terinfeksi ini ya cuma di situ aja gitu. Kemudian nantinya ini tidak akan berlangsung lama ya. Ini nanti juga akan mengalami lisis faktor pembekuan darah ini oleh antitrombotik yang nantinya akan dihasilkan oleh sel-sel endotel. Jadi tujuannya itu untuk mencegah penyebaran kuman patogen ke daerah yang masih sehat. Apakah bisa menjawab, Wilda? Iya dokter, sudah jelas dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, Wilda. Apakah ada pertanyaan yang lain? Bertanya dokter, Iya, silakan Owen. bagaimana emigrasi leukosit dapat terjadi dan apa gunanya? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus juga ya dari Owen. Jadi emigrasi leukosit itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses terjadinya respon radang.
Jadi kalau misalnya kita belajar dalam keadaan yang sehat, maka aliran darah itu pembuluh darah ini. Dia tidak akan menyentuh ujung-ujung dari pembuluh darah, di mana di ujung-ujung pembuluh darah ini atau di tepi-tepi pembuluh darah ini ada sel yang bernama sel endotel. Nah, tapi apabila terjadi suatu respon radang, maka dia ini akan mengalami migrasi. Migrasi itu artinya yang tadinya dia berjalan di tengah, maka dia akan pelan-pelan dari tengah ini dia akan berjalan ke tepi. Ada yang ke tepi bagian atas, ada yang ke tepi bagian bawah. Sehingga dia akan berikatan dengan sel-sel endotel yang ada di tepi-tepi pembuluh darah. Apabila dia sudah berikatan dengan sel-sel endotel, maka dia akan rolling dan dia akan menempel. Setelah dia menempel di sel-sel endotel tersebut, maka akan ada suatu proses yang namanya flattening. Flattening itu adalah bentuk pemipihan dari pembuluh darah, karena kan apabila terjadi peningkatan tekanan hidrostik dalam pembuluh darah, maka sel-sel endotel yang ada di tepi pembuluh darah itu dia akan memberikan jarak. Jadi dari antara satu sel endotel ke satu sel endotel yang lain itu ada celah, ada jaraknya. Nah, pembuluh darah sel-sel darah itu atau leukosit itu dia harus mengalami suatu proses yang namanya flattening itu untuk bisa menembus jarak atau celah yang terjadi di situ supaya dia bisa keluar dari situ dan akan menuju ke daerah radang atau daerah yang terjadi proses inflamasi tersebut. Nah, gunanya adalah apabila sel-sel leukosit tersebut atau sel-sel darah sudah keluar dari sana, maka dia akan menuju ke daerah yang terinflamasi. Ketika sel-sel leukosit ini sudah berada di sel inflamasi atau di organ yang mengalami radang, maka sel-sel leukosit ini baru bisa melaksanakan tugasnya seperti memfagosit, apakah bisa menjawab dan sudah jelas, Owen? Sudah jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Iya, baik. Dipersilahkan untuk satu orang penanya lagi. Apakah masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Iya, silahkan. Kemi ya, Kemi. Ya, dokter. Izin bertanya, dalam respon radang, mengapa neutrofil menjadi komponen yang paling cepat berada di daerah inflamasi? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus juga. Senang ya kita bisa berinteraksi seperti ini. Adik-adik juga terlihat sangat antusias dalam bertanya ya. Jadi untuk pertanyaan mengapa neutrofil menjadi salah satu komponen yang paling cepat dan paling banyak terjadi sampai di daerah inflamasi. Nah, itu karena neutrofil ini kan diproduksi oleh sumsum tulang belakang ya. Nah, apabila dia terjadi respon inflamasi, maka dia akan menjadi yang pertama dihasilkan. Kenapa sih menjadi yang pertama? Karena dia juga cepat mati. Umurnya itu hanya 10 jam. Jadi dia dikeluarkan lebih dulu dan jumlahnya juga banyak supaya dia bisa melaksanakan tugasnya dulu, ibaratnya gitu. Kamu jalanin tugas dulu deh, habis itu kamu mau mati nggak apa-apa gitu ibaratnya ya. Jadi supaya dia itu memfagosit bakteri-bakteri atau virus-virus atau kuman-kuman yang lain dulu, karena umurnya dia ini pendek dibandingkan dengan sel leukosit yang lain. Itu alasannya kenapa dia menjadi salah satu, atau bukan salah satu ya, dia menjadi sel darah putih yang pertama untuk sampai ke daerah inflamasi. Karena dia umurnya yang paling pendek dibandingkan dengan sel-sel darah yang lain. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, dokter. Terima kasih. Oke, baik. Karena sudah 3 orang penanya yang sudah bertanya, pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang lain, boleh untuk segera menjapri ya, boleh lewat WhatsApp, boleh lewat email. Dan kemudian sekarang juga karena tadi di awal saya sudah bilang akan ada tugas, maka saya akan memberikan tugas untuk adik-adik, nanti adik-adik akan kirim lewat email ya. Nanti untuk email saya akan kirimkan di kolom chat. Nah, dicatat baik-baik tugasnya. Jadi tugasnya itu buat contoh tanda-tanda radang disertai dengan penyakit yang menyertai dari
respon radang tersebut. Misalnya nih kayak appendicitis. Gimana sih respon radang yang terjadi di appendix itu, begitu ya. Nah, jadi tugasnya ini dikirim dalam bentuk PDF ya, adik-adik mahasiswa, dan nanti akan dikirimkan lewat email. Nanti emailnya akan saya tulis di kolom komentar. Untuk bisa nilainya ini digunakan sebagai rekapan untuk penilaian di akhir nanti ya. Oke, kalau sudah jelas dan sudah tidak ada yang bertanya, maka perkuliahan akan diakhiri sampai di sini saja. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam perkuliahan pada pagi hari ini. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih dan selamat pagi.